Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemarin saya dengar lihat video detik-detik Muhammad Hatta sampai wafatnya tahun 1980 bulan Mei, berarti usianya, karena Hatta lahir tahun 1902, sementara Soekarno itu 1901. Ya, jadi Hatta usianya 78 tahun. Kalau Hamka itu wafat dalam usia 73 tahun. Wah, Hamka. Kalau Nasir, usianya Muhammad Nasir, bekas Perdana Menteri, umur 85 tahun. Jadi Hatta wafat dalam usia lanjut 78 tahun. Yang menarik, dia dikenal sebagai orang yang sangat kontras ya dengan Soekarno yang kawin cerai itu sampai 6 kali, ada yang bilang 9 kali. Hatta seorang Puritan ya, sampai akhir hayatnya dengan Rahmi Hatta, yang dia pernah bilang, saya tidak akan menikah sampai Indonesia merdeka, dan ketika Indonesia merdeka dia kemudian dicarikan istri oleh Soekarno dan menikahlah dia bulan November 1945 setelah Indonesia merdeka. Hatta usia menikahnya itu 43 tahun, sementara Rahmi Hatta usia 18 tahun. Gadis Muhammadiyah dari Bengkulu kalau tidak salah ya. Nah, yang penting dia adalah suluh di zamannya dan tidak terlibat korupsi. Maka malah menurut Wangsa, Pak Wangsa itu sekretaris pribadinya yang beragama non-muslim, dalam buku yang pernah saya beli waktu saya remaja, itu kisah kenangan dia dengan Hatta. Itu kalau pulang dari perjalanan dinas ya, dalam tugas negara, kunjungan kerja dan lain-lain, itu uang yang tersisa yang memang merupakan haknya Muhammad Hatta, sisa perjalanan itu disuruh oleh Hatta ya ke Pak Wangsa untuk dikembalikan ke negara. Dia sangat hati-hati terhadap uang ya, dan dia tidak mau memakai uang negara. Padahal itu hak dia, tapi menurut Hatta itu harus dikembalikan karena tugas sudah selesai dan sisa uang perjalanan itu masih ada dan dia minta dikembalikan. Sementara zaman sekarang orang berlomba-lomba, pejabat-pejabat itu berlomba-lomba untuk memperkaya diri dan tidak hidup sederhana sebagaimana Wakil Presiden Muhammad Hatta di masanya. Dan orang di masa Hatta, orang juga berlomba-lomba memperkaya diri dan hidup jor-joran seperti Menteri Keuangan Yusuf Muda Dalam itu namanya kalau tidak salah. Terus Soekarno yang menghambur-hamburkan uang dengan rombongan besar keliling dunia, melakukan perjalanan kenegaraan dengan rombongan besar keliling dunia, tidak menghemat anggaran. Sementara Hatta sangat menghemat anggaran, memperhatikan secara rasional perencanaan pembangunan dan menghindarkan diri mengeluarkan kata-kata yang kecuali terukur ya. Dia bukanlah seorang demagog sebagaimana Soekarno. Dan dia juga selain seorang Puritan dalam persoalan wanita dan seorang yang hemat di dalam keuangan, Hatta juga seorang yang berorientasi pada rakyat. Sehingga waktu dia wafat tidak ingin dikuburkan seperti berhak dia di Taman Makam Pahlawan, tapi dia
ingin dikuburkan di tanah kusir, dan seolah-olah dia memberi sinyal yang kuat terhadap zaman kita sekarang bahwa dia selalu dekat dengan rakyat sejak ia hidup dan berjuang sampai dia matinya, sampai akhir hayatnya dia tetap bertahta dan dekat dengan rakyat. Pesan-pesan ini yang saya tangkap ya, dari Hatta yang sekarang saya jam 3 malam ini di Tajur Bogor ya. Orang yang sudah wafat itu yang dikenang itu kan adalah kebaikannya, integritasnya, nama baiknya, dan nama baik itulah yang merupakan al-umru tsani, umur yang kedua, yang biasanya lebih panjang dari umur biologis. Hatta yang hanya 78 dan sekarang sudah sejak kematian Hatta sudah 80 ke 2024 itu sudah 60 tahun 40 tahun lebih, dan tampaknya dia akan, nama baik Hatta akan mencapai ribuan tahun. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad itu umur biologisnya hanya 63 tahun, tetapi nama baiknya, ya, kalau kata penyair besar Mesir, ya, Syauqi Baik, nama baik itulah nama umur yang kedua bagi manusia. Dan umur yang kedua bagi manusia yang lebih panjang, sebagaimana itu dicontohkan adalah Nabi Muhammad, yaitu sampai usia umur keduanya sampai 1500 tahun. Sementara umur biologisnya hanya 63 tahun. Mengapa bisa panjang? Ya karena nilai-nilai kemanusiaan yang terjaga, nilai kejujuran, mempertahankan prinsip-prinsip keadilan, dan juga kesederhanaan hidup. Terutama kesederhanaan hidup itu tidak pernah kita lihat di dalam atau di antara pejabat-pejabat kita, kecuali mereka berlomba-lomba hidup mewah, mobil mewah, pakaian mewah, jam tangan mewah, koleksi motor, koleksi mobil, dan juga koleksi kekayaan yang ditunjukkan oleh laporan kekayaan dan harta pejabat negara kita di LKHPN. Ya, moga-moga Hatta yang juga selain memihak rakyat juga tidak terlalu berorientasi pada kekuasaan, dia mengundurkan diri dalam surat pengunduran diri yang kedua ke parlemen, dan dia menyatakan tanggal 1 Desember ya 1956 surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden akan efektif, meskipun dia sudah mengirim surat pengunduran diri itu setahun sebelumnya tapi tidak direspon karena orang menyayangkan pecahnya duit tunggal. Tetapi Hatta lebih memilih satu taat pada konstitusi, taat pada demokrasi, daripada mempertahankan duit tunggal dan keserasian di kalangan elit. Dia lebih mementingkan keadilan dibandingkan persatuan bangsanya. Sebab kalau persatuan terjaga, kalau keadilan terjaga, maka persatuan akan dengan sendirinya terwujud. Sementara jika didengung-dengungkan persatuan tanpa keadilan, maka yang terjadi adalah perpecahan dan kegilaan pada jabatan dan kekayaan, sebagaimana tampak di kalangan pemimpin-pemimpin kita hari ini. Hatta adalah bintang di langit zaman hingga sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon tinggal granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.